Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal wafah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhal bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khatim wa istasqal qamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adana ma fi kulli ma'lumin lak. Orang-orang tua kami, bapak ibu, jemaah sholat fardu isya dan sholat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, langsung saja menyambung daripada maksud ayat daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pertemuan pertama sudah dibahas. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan yang kedua, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min min ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini saya mau bahas di akhir ayatnya wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa artinya Allah katakan wa an tasumu khairul lakum, dan puasa itu sangatlah baik buat kalian. Jadi Allah yang mengatakan, bukan saya, bukan ulama, bukan para ustadz, tapi yang mengatakan Allah dalam Al-Quran. Wa antasumu khairul lakum, kata Allah. Puasa itu amatlah baik buat kalian. Maka kalaulah hari ini ada orang yang takut puasa, takut sakit gara-gara puasa, berarti dia tak percaya sama wa antasumu khairul lakum. Takut dia sakit kalau puasa, takut kumat bengeknya, takut kumat asmanya, takut kumat asam lambungnya, maka berarti ini orang tak percaya kata Allah. Maka kalaulah kata Allah saja sudah tak percaya, mau dengar kata siapa lagi? Karena Allah yang katakan wa antasumu khairul lakum. Sama hari ini orang bilang ngapal Quran itu payah. Siapa bilang ngapal Quran itu payah? Ngafal Quran itu mudah. Kenapa? Allah yang bilang mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah kumudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafal. Jadi kalau ada yang bilang ngapal Quran itu susah, keliru. Karena Allah yang mengatakan Al-Quran itu mudah. Cuma syaratnya kalaulah mau mudah ngapal Quran, hatinya bersih. Kenapa? Al-Quran itu adalah nur. Nur tadi tidak akan masuk dan tidak akan mau bercampur dengan hati yang penuh dengan kegelapan. Tapi ngapal Quran itu mudah. Mudah. Satu ayat sikit-sikit diulang 7 kali, insya Allah lengket itu. Kembali lagi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau hari ini kita takut sakit gara-gara puasa, ini kita nggak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Allah puasa itu sangat baik buat kalian? Sangat baik buat kita. Karena memang betul. Dari segi kesehatan saja lah, nggak usah cerita kita segi ibadah. Dari segi kesehatan, puasa itu sangat baik. Kalau tidak percaya tanya sama seluruh dokter. Bahkan kalau orang yang mau operasi dianjurkan terlebih dahulu untuk puasa. Gak ada ibu nanti siang mau operasi makan sebanyak-banyaknya biar paten operasinya, gak ada.
Dianjurkan sama dokter untuk puasa. Dalam dunia medis aja mengatakan puasa itu sangat baik. Ya karena memang betul baik. Apalagi dalam kehidupan hati kita. Karena dalam diri manusia ada satu gumpalan daging yang di dalam diri kita itu namanya hati, kolbu. Makanya dulu waktu kita masih mondok, masih nyantri, kita orang punya guru tauhid, guru tasawuf. Guru kita mengatakan, kalaulah hari ini manusia terus mengkonsumsi, membiarkan perutnya itu selalu kenyang, maka akan menyebabkan kerasnya hati. Maka kalau bisa dalam satu minggu itu ada kita puasa sunnah. Maka dalam kitab At-Taqriratus Sadidah yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit yang ditaklifkan oleh muridnya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf, dikatakan di situ sebaik-baiknya hari yaitu satu hari puasa, satu hari tidak, atau dinamakan puasa sunnah Nabi Daud. Kenapa? Karena kalaulah, ini guru tauhid saya mengatakan, kalau dalam satu minggu hati kita ini, perut kita biarkan kenyang karena makanan yang halal lah sudah jelas, maka akan membuat hati kita ini keras. Maka kalau sudah hati ini keras, nasihat pun tak masuk. Ini dianjurkan puasa sunnah. Lalu puasa sunnah nggak diamalkan, puasa wajib pun ditinggalkan, maka betapa kerasnya hati manusia. Makanya 30 malam dengar ceramah, belum lagi dengar ceramah yang ada di TV, kultum, kulibas, kutepo, kubanti, semua ada tuh. Kenapa nggak bisa jadi tuntunan dalam kehidupan kita? Karena kerasnya hati kita, tak bisa nerima nasihat. Sehingga yang disampaikan oleh para ulama, ustadz, melalui ceramah-ceramahnya dan nasihatnya, tidak satu pun kita jadikan tuntunan, tapi malah kita jadikan hanya sekedar tontonan. Jadi betapa pentingnya ini puasa. Dan di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafsu. Dan nafsu itu tidak akan bisa dikalahkan kecuali dengan dalam keadaan perut lapar. Karena di dalam kitab Tahqiqun Nafs, ketika diceritakan dalam satu riwayat, ketika diciptakannya hamba Allah yang bernama nafsu, ketika ini nafsu diciptakan, lalu ditanya sama Allah, man ana wa man anta, saya siapa dan engkau siapa? Lalu nafsu mengatakan, ya ana, wa anta, ya saya kau lah katanya. Wah, kayak gitu dia ngomong sama Allah yang menciptakan ini nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkanlah nafsu ini ke dalam neraka. 500 tahun dikeluarkan dari neraka, ditanya balik sama Allah, man ana wa man anta, saya siapa dan engkau siapa? Ya saya lo katanya. Ana wa anta, ya saya kau lah katanya. Mentiku ini kan begitu. Dimasukkan lagi Allah ini nafsu ke dalam neraka lebih lama lagi. Dikeluarkan. Ditanya lagi sama Allah, engkau siapa dan saya siapa? Ya engkau saya katanya. Masya Allah. Maka yang ketiga kali Allah masukkan ini nafsu ke dalam neraka, tapi tak Allah kasih makan. Walaupun makanan yang ada di dalam neraka itu adalah berupa darah dan nanah beserta buah zakum atau pohon zakum, pohon yang penuh dengan duri. Ini pun darah nanah setetes pun nggak dikasih sama nafsu, walaupun itu menjadi makanan penduduk neraka nanti. Jadi dimasukkan ke neraka, nggak dikasih makan sama Allah. Maka ketika dikeluarkan sama Allah, nafsu lemes.
Lalu ditanya, man ana wa man anta. Maka nafsu mengatakan, ana abdi wa anta rabbi. Saya ini hambamu dan engkaulah yang menciptakan saya. Engkaulah Tuhan saya. Jadi nafsu ini kalah dan tunduk kalaulah hari ini manusia mensedikitkan makan. Maka salah satunya yang efisien dengan memperbanyak puasa. Wa antasumu khairul lakum. Allah yang mengatakan baik puasa ini. Bahkan untuk yang jomblo-jomblo, ya, yang belum menikah, kan ada yang tidak boleh diperlambat ini. Salah satunya seseorang kalau sudah ketemu jodohnya segera nikahkan. Kan gitu dalam hadis. Kalaulah tak sanggup perbanyak puasa. Ayo Bang Yayan banyak puasa. Ini Nabi yang katakan. Kenapa? Karena itu baik buat kita yang masih jomblo ini. Kalau udah ketemu jodoh, segera menikah. Kalau belum sanggup untuk menikah, jangan mencewek. Perbanyak puasa. Karena inilah yang bisa membentengkan manusia daripada godaan hawa nafsu. Dan ingat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, di dalam diri kita ini ada dua godaan. Ada godaan setan, ada godaan nafsu. Jadi jangan sikit-sikit kita nyalakan setan. Setan menggoda aku. Korupsi, ini gara-gara digoda setan. Selingkuh, gara-gara digoda setan. Gak sholat, gara-gara oh nanti setan untun. Jangan gila nyalain setan aja kita. Jadi dalam diri manusia ini ada dua godaan. Godaan setan sama godaan nafsu. Ada bisikan setan, ada bisikan nafsu. Kalaulah bisikan setan ini buat orang ini, intinya setan ini menggoda anak manusia agar lalai saja sama Allah. Tapi kalau nafsu ini beda. Bisikan nafsu kalau dia mau itu mesti terjadi. Setan. Ini contoh. Karena kalau semua kita kata nyalai setan, nanti setan untuk kita, Pak. Dan ini juga bertentangan sama hadis. Kenapa? Karena dikatakan ketika dikumandangkan azan, setan lari terbirit-birit. Loh, tapi kenapa kok masih banyak orang yang ke masjid? Kan begitu toh. Berarti kan menyalahkan hadis ini. Karena kata hadis ketika mendengar suara azan, setan lari terbirit-birit. Loh, jadi kok banyak orang yang ke masjid sedangkan setannya udah lari ketika mendengar azan. Jadi kalau setan itu membisikkan kita, dia itu intinya buat kita tuh lalai aja sama Allah. Satu contoh begini. Ini kita digoda setan. Udahlah, gak usah sholat ke masjid. Itu bapak-bapak nih, laki-laki. Di rumah aja. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cabut setannya. Tak bisa digodaan setan. Pergi kita ke masjid. Pas di masjid, kan? Ala udah santai-santai aja, masih lama lagi mulai sholat berjamaah. Gak bakal masbuknya kau itu. Astagfirullahaladzim. Pergi setannya. Mulailah kita sholat berjamaah. Allahu Akbar. Datang lagi setan. Kau tadi ingat nggak di mana kau letak slop? Kira-kira kereta kau aman nggak? Udah kau kunci ganda nggak? Ini setan. Intinya setan ini kalau dia ini buat orang lalai aja. Tapi kalau udah nafsu, kalau udah maunya itu ya itu terus. Mau selingkuh, walaupun udah ini nggak ada celah, kan begitu. Tapi tetap bagaimana bisa selingkuh? Nauzubillah. Kan begitu. Ngaji ini ngantuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap hati ini kepingin tidur. Ini nafsu. Kalau nafsu ini kalau ada satu tujuan, bagaimana tujuan itu mesti tercapai. Kalau udah itu aja. Main judi. Ini bukan digoda setan ini. Main judi. Kemauan nafsu. Kenapa? Kalah. Main lagi. Udah menang, coba lagi. Itu tadi.
Makanya orang yang betapa mulianya itu, makanya sampai daripada wa antasumu khairul lakum. Kenapa Allah katakan baik? Karena ya puasa ini juga amalan para malaikat. Malaikat itu kan nggak makan, nggak minum. Dan juga ini adalah salah satu sifat daripada sifatnya Allah. Allah juga nggak makan, nggak minum. Begitu. Maka untuk menundukkan hawa nafsu kita ini dengan cara memperbanyak puasa. Selain puasa Ramadan, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Agar bagaimana hati kita ini bisa lembut, hawa nafsu kita ini bisa tunduk. Karena kalau manusia mengedepankan iman dan akalnya ketimbang hawa nafsunya, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Sebab malaikat itu diciptakan Allah punya akal, tapi tak Allah kasih nafsu. Tapi kalaulah manusia hari ini lebih mengedepankan hawa nafsunya ketimbang iman dan akalnya, maka lebih hina daripada binatang ternak. Makanya turunlah ayat ulaikal an'ami balhum adol. Lebih hina, lebih sesat, bahkan lebih sesat dan hina daripada binatang ternak. Inilah asbabnya turun ayat ini. Jadi kalau kita ini mengedepankan iman sama akal kita, lebih tinggi derajat kita daripada malaikat. Tapi kalau kita mengedepankan hawa nafsu kita, maka kita lebih hina daripada binatang ternak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalim. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.